hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasan Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube, mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel Official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Kejari Tanjung Pinang menyita barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkotika senilai 4,3 miliar rupiah. Harga daging sapi segar di Pasar Barek Motor Kijang Kabupaten Bintan mengalami kenaikan hingga Rp10.000 per kilogram. DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah Yunus selengkapnya. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menyita barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkotika senilai 4,3 miliar rupiah.
Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menyita atau mengeksekusi barang bukti dari perkara tindak pidana pencucian uang TPPU senilai 4,3 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Pinang Bambang mengatakan, penyitaan barang bukti tersebut berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung RI terkait TPPU dalam perkara kasus narkotika. Perkara pencucian uang itu berawal dari perkara pokok narkotika dengan terpidana Siang Fu alias Niko, yang saat ini ditahan di Lapas Narkotika Gunung Sindur, Jawa Barat. Terpidana Niko diketahui mengirimkan uang hasil penjualan narkotikanya kepada 3 perusahaan milik Ellen. Bahwa terpidana Siang Fu alias Niko mentransfer sejumlah uang hasil penjualan narkotika ke 3 rekening BCA milik perusahaan Elang dengan total 4 miliar 356 juta 488.304,72 sen. Nantinya, seluruh barang bukti uang yang disita tersebut tim jaksa akan mengembalikannya ke kas negara melalui rekening Bank BRI. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Pemirsa, harga daging sapi segar di Pasar Barek Motor Kijang, Kabupaten Bintan mengalami kenaikan hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan ini telah terjadi sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Harga daging sapi segar di Pasar Barek Motor Kijang saat ini tembus di harga Rp150.000 per kilogramnya. Mengalami kenaikan Rp10.000 di mana sebelumnya dijual di kisaran Rp140.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging segar, Sandi Purnama Putra, mengatakan, kenaikan harga tersebut disesuaikan dengan harga sapi yang mengalami kenaikan di peternakan, baik itu sapi peternakan di Pulau Jawa hingga Padang. Sandi menyebut saat ini daya beli masyarakat pada daging sapi segar di tempat usahanya menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jelas ya menurun lah Bang, kalau kita berbanding dengan tahun lalu ya. Kalau kita berbanding dengan tahun berkaca dengan tahun lalu itu jauh lah turun, karena harganya jauh beda kan. Jadi orang yang biasanya nanya, Bang kilo berapa 150, oh ya. Jadi kebanyakan yang biasanya dia nanya harga dari beli kilo jadi setengah, ini sekarang jadi nggak beli sama sekali. Sementara itu harga daging beku dan ayam potong masih terbilang stabil. Saat ini ayam potong yang dijual masih di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan daging beku Rp100.000 per kilogram. Kalau daging kayaknya stabil dan Tahun lalu masuk bulan puasa itu nggak ada naik lagi. Kalau daya belinya gimana beli ayam? Ayam kita nggak tahu. Itu. Kalau Ayam kita nggak tahu, kalau daging nggak pernah ada kenaikan. Kalau pembeli ramai tak boleh. Pas bulan puasa sepi. Bulan puasa sepi, semua barang-barang mahal. Nah, nggak ada orang belanja. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. DPR RI mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Ketua DPR Puan Maharani menyebut, disahkan RUU TPKS menjadi undang-undang merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari 93 pasal dan memiliki beberapa terobosan di dalamnya. Sebelumnya dalam pembahasan tingkat pertama atau rapat pleno, 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang, yakni fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi P3. Hanya fraksi PKS yang menolaknya. Menteri-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, beberapa terobosan dalam Undang-Undang TPKS yakni kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual,
dan pengaturan hukum acara yang komprehensif. Selain itu, pengakuan dan jaminan hak korban jadi kewajiban negara dan dilakukan sesuai kebutuhan korban. Undang-Undang TPKS juga mengatur restitusi yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak. Kami berharap bahwa implementasi dari undang-undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.